Nah, misalnya seperti ini, nanti hasil rekapnya mahasiswa itu nanti capaiannya berapa. Nanti kalau tidak, biasanya yang tidak bisa mendapat nilai C itu yang dia tidak mengikuti UAS. Tidak mengikuti UAS, itu tidak bisa menolong saya. Maksudnya tidak bisa menolong itu nanti kalian tidak bisa mengulang mengulang mata, bukan mata kuliah, mengulang sub kuliahnya. Misalnya di sini pertemuan kelima. Pertemuan kelima nanti nilainya di sini 0 karena nggak mengumpulkan tepat waktu. Kemudian di minggu kedua mengumpulkan, tapi nilainya cuma 30. Kemudian minggu berikutnya kalian merevisi nilainya biar naik menjadi 40. Kemudian minggu berikutnya lagi direvisi lagi menjadi 100. Nah, nanti yang akan saya ambil nilai yang tertinggi. Nilai yang saya ambil nanti nilai tertinggi. Misalnya di penilaian pertama itu nilainya 60. Kemudian diulang menjadi 50. Kemudian sampai batas pengumpulan sebelum UTS, misalnya sebelum UTS kalian nggak memperbaiki, maka nilai yang saya ambil yang 60. Yang saya ambil yang paling besar. Itu untuk menolong kalian. Seperti misal 60, kemudian kalian misalnya mengulang kok nilainya 50, nah nanti di sini nilainya akan saya ambil yang nilai terbesar, bukan nilai yang terkecil. Kalau biasanya saya ngambil rata-rata karena ini adalah daring, jadi untuk istilahnya untuk bekerja secara maksimal, untuk mengerjakan tugas secara maksimal itu kan kurang. Biasanya kalau luring atau offline itu nggak bisa mengerjakan, bisa ke kos teman yang bisa mengerjakan kan, bisa belajar di situ. Kalau daring ini kan nggak mungkin bisa, jadi saya akan kasih beberapa alternatif. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi itu yang tugas itu kumpulnya waktu minggu keempat, tapi misal dikasih tugas minggu pertama, tapi saya ngumpul minggu keempat, jadi nggak masalah, Pak? Nggak masalah. Jadi nanti UTS itu kan minggu ke-8 ya. Minggu 7 apa 8? Ke-7 kayaknya, kalau nggak 7 ke-8. Gitu kan. Nah, nanti mengumpulkannya itu sebelum UTS itu. Jadi minggu pertama misal kelewat, kalian ada kegiatan atau sakit atau gimana kan kita nggak tahu ya. Nah, nanti dikumpulkan di minggu terakhir nggak apa-apa. Tapi jangan terus ada tugas dirapel, dikerjakan terakhir-terakhir, nanti kalian sibuk sendiri, kesulitan sendiri, nilainya nggak maksimal. Nanti waktunya ada remedi penilaian, nah kalian nggak bisa memanfaatkan waktu. Itu saya pakai waktu pengumpulan terakhir itu untuk mensiasati agar kalian bisa remedi. Jadi nanti tidak ngulang mata kuliah lagi itu loh. Tidak ngulang tahun depan untuk kuliah mengambil jaringan komputer lagi itu kan enggak. Nanti misalnya di minggu pertama ada tugas, kalian belum punya komputer segala macam kan, bisa beli komputernya bulan depan misal. Nah itu kan
bisa untuk mensiasati itu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kuliah kita sampai jam 6 ya? 18.10 Pak. 18.10 jam 6. Soalnya kan nanti maghriban segala macam kan. Nanti kan ada suara azan kan juga kita berhenti. Tidak harus full ya? Iya Pak. Nanti metode saya kuliahnya itu biasanya saya simulasi dulu, mengajarkan kalian simulasi. Nanti kalian memperhatikan, kemudian gantian. Saya kasih waktu untuk kalian untuk melakukan ininya, simulasinya. Atau kalau saya rasa ada materi yang berat, itu nanti saya sama kalian nanti bareng-bareng membuat simulasinya. Jadi sedikit-sedikit gitu loh. Jadi kalau cuma setting IP segala macam, nanti saya simulasikan, nanti teman-teman bisa mengamati. Nah, nanti setiap perkuliahan ini kan saya record. Saya rekam. Nanti rekamannya biasanya saya upload ke YouTube. Dan teman-teman kalau jaringan internetnya lemot atau mungkin datanya habis di tengah jalan, nanti bisa nonton di YouTube. Gitu. Oke, kita mulai. Untuk jaringan komputer, kita mukadimah dulu. Mukadimah itu apa ya? Pendahuluan dulu. Kita pendahuluan tentang jaringan komputer. Karena ini daring, jadi teman-teman silahkan kalau haus minum, lapar sambil ngemil nggak apa-apa. Silahkan. Saya juga sambil minum ini. Untuk jaringan komputer itu adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi, penggunaan bersama perangkat keras lain seperti printer, hard disk, dan sebagainya. Jadi yang dinamakan jaringan komputer itu kita menghubungkan dua atau lebih komputer menggunakan protokol komunikasi ya. Protokol komunikasi itu nanti bisa berupa jaringan kabel ataupun jaringan nirkabel. Untuk jaringan kabel bisa menggunakan kabel LAN atau menggunakan kabel yang lainnya. Termasuk kita juga bisa menggunakan konverter juga ya. Kadang-kadang kan ada laptop yang tidak ada port LAN-nya kan. Biasanya menggunakan komputer, tapi pada dasarnya protokolnya sama. Atau bisa juga menggunakan WiFi misal. Nah, protokolnya kan beda lagi. Atau menggunakan Bluetooth misal, itu kan protokolnya beda lagi. Atau menggunakan internet, jaringan internet, itu kan protokolnya juga beda lagi. Nah, seperti itu. Yang penting antar kedua komputer atau lebih itu bisa saling mengirim maupun menerima informasi. Baik itu informasi berupa data teks, data suara, maupun data video. Selain itu, selain komunikasi, yang dinamakan jaringan komputer itu bisa saling mengakses perangkat keras. Misalnya, bisa mengakses printer, bisa mengakses hard disk, bisa mengakses USB cam, bisa mengakses
misalnya keyboard, atau bahkan bisa mengakses semua hardware yang ada di komputer tersebut. Misal contoh gini, saya ingin mengakses komputer, salah satu komputer dari mahasiswa yang kuliah di sini. Saya bisa menggunakan jaringan, misalnya paling mudah saya menggunakan TeamViewer ya. Kalian tahu TeamViewer? TeamViewer ada yang pernah pakai? Belum, Pak. TeamViewer itu kalau sekarang terkenalnya itu menjadi apa namanya? Yang ada di logonya Manchester United itu loh. Iya Pak, benar Pak. MU Pak. Nah, ini mesti GGMU ini yang jawab ini. Nah, TeamViewer ini misalnya saya install di komputer saya, yang satunya saya install di komputer yang akan saya kendalikan. Nanti kita menyamakan protokol, kemudian kita menyamakan apa namanya kodenya. Jadi biasanya TeamViewer itu memberikan kode, memberikan beberapa digit kode yang harus disinkronkan. Ketika sudah sinkron, nanti saya bisa mengakses komputer yang saya install TeamViewer yang lain itu. Jadi seperti itu. Itu juga merupakan jaringan komputer. Selain itu juga saya juga bisa mengakses handphone kalian juga apabila sama-sama menggunakan TeamViewer. Jadi perkembangannya itu jaringan komputer itu tidak hanya satu komputer dengan komputer lain ya. Ada juga dengan gadget, karena gadget sekarang itu hardware-nya juga sudah setara dengan komputer. Jadi di dalamnya juga bisa diinstal beberapa program dari komputer juga. Tujuan dibangunnya suatu jaringan komputer adalah untuk membawa informasi secara tepat dan tanpa adanya kesalahan dari sisi pengirim atau transmitter menuju ke sisi penerima atau receiver melalui media komunikasi. Manfaat dari dibangunnya jaringan komputer adalah untuk sharing resource, media komunikasi, integrasi data, pengembangan dan pemeliharaan, serta keamanan data. Nah, berikut diuraikan tentang masing-masing manfaatnya. Untuk sharing resource, itu agar seluruh program, peralatan, atau peripheral lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa terpengaruh oleh lokasi maupun pengaruh dari pemakai. Seperti tadi contohnya saya menggunakan TeamViewer itu tadi, saya bisa mengakses semua yang ada di komputer yang satu jaringan atau gadget yang lain, gitu loh. Misalnya gini, saya sedang bekerja di Jakarta, misal. Sementara saya di Jogja ini harus merunning sebuah program, yang program itu tidak boleh dimatikan. Nah, untuk menjaga agar saya tahu program ini jalan apa enggak, maka saya harus meremote komputer yang ada di Jogja ini. Maka bisa saya tanamkan semacam TeamViewer itu. Seperti itu. Kemudian yang kedua sebagai media komunikasi. Jaringan komputer memungkinkan terjadinya komunikasi antar pengguna baik untuk telekonferensi maupun untuk pengiriman pesan atau informasi yang lainnya. Contohnya apa? Contohnya ini apa untuk media komunikasi ini? Ya kayak kita sekarang ini. Sekarang ini kan kita menggunakan komputer yang beda ya. Beberapa komputer yang beda. Baik itu menggunakan PC, laptop, ataupun HP kan. HP atau gadget yang lainnya. Tapi di sisi sana, di sisi penerima atau di sisi mahasiswa,
itu bisa melihat apa yang saya share, yang saya share ya. Nanti kan teman-teman di situ kan lihat apa namanya PDF saya, ya kan? Teman-teman juga dengar suara saya juga dengar suara kalian, gitu loh. Nah seperti itu sebagai media komunikasi. Kemudian jaringan komputer sebagai integrasi data, yaitu jaringan komputer dapat mencegah ketergantungan pada komputer pusat. Karena setiap proses data kita tidak harus dilakukan pada satu komputer saja, melainkan dapat didistribusikan ke tempat lain. Oleh sebab inilah, maka dapat terbentuk data yang terintegrasi, yang memudahkan pemakai untuk memperoleh dan mengolah informasi setiap saat. Biasanya integrasi data ini dilakukan oleh corporate atau perusahaan-perusahaan besar, atau bahkan integrasi data ini untuk pengumpulan beberapa record data. Misal seperti ini, data kependudukan. Data kependudukan itu selain ada di komputer pusat, komputer pusatnya mungkin di mana namanya, Kementerian Dalam Negeri ya. Selain ada di Kementerian Komputer Fisik di Kementerian Dalam Negeri, juga nanti akan ada di cloud, itu loh. Akan ada di cloud. Nah, cloud itu nanti fungsinya akan saling mensinkronisasi data, saling membackup data. Misalnya ada redundansi data, nanti data yang sama akan hilang. Kemudian ada data yang ke-delete, nanti akan di-restore seperti itu. Kemudian untuk pengembangan dan pemeliharaan. Pengembangan peralatan dapat dilakukan dengan mudah dan menghemat biaya. Karena setiap pembelian komponen seperti printer, maka tidak perlu membeli printer sejumlah komputer yang ada, tetapi cukup satu buah, karena printer itu dapat digunakan bersama-sama. Jaringan komputer juga memudahkan pemakaian dalam merawat hard disk dan peralatan lainnya. Misalnya untuk memberikan perlindungan terhadap serangan virus, maka pemakaian cukup memusatkan perhatian pada hard disk yang ada pada komputer pusat. Ini contohnya kalau teman-teman datang ke tempat pengeprintan gitu kan. Biasanya printernya cuma ada 2, tapi komputernya ada 10 gitu loh. Nanti di setiap komputer itu disetting untuk terkoneksi dalam sebuah printer. Nah seperti itu. Sekarang mudah, kalau dulu itu, zaman dulu itu ya satu komputer satu printer itu. Sekarang printer bisa juga menggunakan wireless. Kemudian yang terakhir adalah keamanan data. Sistem jaringan komputer dapat memberikan perlindungan terhadap data karena pemberian dan pengaturan hak akses pada para pemakai serta teknik perlindungan terhadap hard disk sehingga data mendapatkan perlindungan yang efektif. Ini contohnya misal dalam sebuah jaringan itu antara user dengan admin itu akan diberikan hak akses yang berbeda. Misalnya user hanya bisa melihat saja, hanya dapat melihat saja. Sementara admin itu dapat membuat dan mengedit data, tapi tidak bisa mendelete data misal. Nah, nanti di atasnya admin itu ada owner misal. Owner itu bisa membuat, bisa menghapus data. Nanti user itu dibuat oleh admin, data user dibuat oleh admin. Misal seperti itu. Admin itu dibuat oleh ownernya. Jadi nanti admin itu dikendalikan oleh owner. Owner juga bisa mengendalikan user. Nah, seperti itu. Jadi keamanan datanya lebih terjamin. Misal data hilang, maka yang akan kita cek pertama adalah usernya, owner.
kalau data berubah yang akan kita cek nanti admin dan owner. Nah, seperti itu. Jadi lebih mudah. Kemudian nanti teman-teman bisa lakukan sendiri kalau ini tanpa harus ada tanpa harus adanya simulasi ya. Untuk sharing data itu tinggal disk atau folder. Disk itu partisi hard disknya itu atau folder atau filenya, tinggal kita klik kanan, kemudian properties. Nanti di sini ada menu share. Nanti kita klik share. Nanti kita bisa meng-share folder tersebut. Nah, nanti siapa saja yang bisa melihat folder kita, nanti bisa dilihat di sini. Nanti aksesnya itu seperti apa? Nanti teman-teman bisa mencentang di sini. Misalnya everyone atau semua user itu dapat full control atau cuma change directory saja atau cuma bisa membaca saja. Nah, seperti itu. Kemudian klik apply atau langsung klik OK. Nanti setiap komputer yang ada di dalam satu jaringan, itu bisa mengakses folder yang kita share. Nah, ini tugasnya ini kemungkinan teman-teman nggak bisa menjalankan karena kalian harus punya 2 komputer itu loh. Tugas ini saya skip. Nanti saya akan kasih tugas yang lain di e-learning. Di e-learning ini tugasnya jaringan komputer. Jaringan komputer berapa ini? Elektro. Itu. Untuk tugasnya silahkan cek di mana e-learning. Nanti kalian cukup membuat tulisan saja karena ini untuk sementara saya skip dulu karena saya rasa kalian untuk mencari satu laptop lagi itu akan kesusahan. Pak, Gimana? Nggak kedengeran. e-learning saya kok nggak bisa ya, Pak? Iya Coba saya Pak, cek. saya e-learningnya juga nggak bisa enroll Pak. Nggak bisa enroll. Iya, Kayaknya enroll. Nggak saya protect deh. Iya Pak. Coba nanti saya cek lagi. Baik, Pak. Saya kopikan tugasnya aja ya di tab ya. Di chat settingnya mana sih? Oke. Nanti tugasnya itu adalah kalian membuat tulisan tentang sejarah perkembangan komputer ya. Karena jaringan komputer itu juga berkembangnya seiring berjalannya komputer. Intinya perjalanan sistem operasi ya, sistem operasi. Sistem operasi itu kan berbeda-beda dari tahun ke tahun. Cara settingnya nanti juga akan berbeda-beda. Nanti teman-teman buatnya berkelompok saja. Setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Boleh lintas prodi, maksudnya di sini lintas prodi adalah prodi lain yang mata kuliahnya sama, yang kuliahnya bareng kita. Kan ini ada gabungan kayaknya. Ada dari prodi lain. Sepertinya ada dari prodi SI ya. Yang prodi SI ada.
Kalau di jadwalku itu ada juga bareng dengan Prodi SI. Jadi nanti misal teman-teman ingin gabung sama prodi lain boleh, silahkan. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Tugas pertama itu halo, ada pertanyaan kah? Itu nanti ngumpulin Ini maksimal 3 atau boleh? atau Maksimal 3. dipresentasikan, Pak? Maksimal 3. Sendiri boleh, Pak. Jadi boleh 2 orang atau 1 orang, Pak? Yang namanya kelompok itu kan minimal 2 orang ya. Enggak, Ya, Pak. kalau 1 orang nggak boleh. Karena apa capaian pembelajarannya itu salah satunya itu ada yang namanya kerja tim. Capaian pembelajarannya itu kita tidak boleh individualisme. Jadi karena apa? Nanti kalian ketika lulus dari UTY, kita lulus kuliah, terus bekerja, maupun kalian memperkerjakan orang, kalian bekerja atau kalian punya perusahaan sendiri, tidak mungkin bekerja sendiri, pasti bekerja dengan orang lain. Nah, untuk untuk meningkatkan sense-nya, untuk meningkatkan skill-nya bagaimana memanage kepribadian kalian. Kadang kan ada orang yang introvert ya. Kadang ada orang introvert yang tidak mudah bergaul dengan orang lain. Nah, nanti ketika terjun ke dunia nyata itu susah. Apalagi nanti kalian akan KKN segala macam kan. Belum KKN ya. Nanti KKN kan juga ada yang namanya prodi lain juga. Ada yang tanya kapan batas pengumpulannya. Ya tadi itu sudah saya singgung dari awal ya. Semakin cepat semakin baik. Intinya itu. Semakin cepat semakin baik. Maksimal pengumpulannya sebelum UTS. Semua tugas maksimal pengumpulannya sebelum UTS. Nanti saya recap. Tiap minggunya ada rekapan, nanti kita lihat. Andaikan nanti saya lupa recap, nanti akan saya umumkan misalnya ada beberapa mahasiswa yang nilainya kurang gitu. Nanti saya infokan di grup, misal nama atau NPM sekian untuk untuk memperbaiki, bukan mengulang, memperbaiki tugasnya. Kadang kan ada orang yang asal copy paste itu loh. Asal copy paste dari web orang. Ternyata biasanya kan web orang itu bahasanya kan bahasa sehari-hari. Misalnya ada GAN. Jadi untuk pertemuan ini GAN atau guys gitu kan. Nah, itu auto tak balikin nanti. Langsung tak balikin, tak suruh memperbaiki. Oke? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, cukup. Mungkin perkuliahan pertama ini saya cukupkan sekian saja sebagai awalan pemanasan. Nanti teman-teman download ini pakai tracer. Bilang pakai tracer susah. Nanti teman-teman beli lisensinya. Jangan, kalau mau beli lisensinya silahkan. Makanya kalau mau
beli lisensinya silahkan. Kalau enggak, ya cukup menggunakan yang free saja. Cukup menggunakan yang free saja. Nanti wujudnya paket tracer itu seperti ini. Jadi misal kita akan membuat jaringan dua PC misalnya. Kita ambil PC dua, nanti kabelnya menggunakan kabel apa misal. Kemudian kita konfigurasi IP-nya. Kita konfigurasi IP address-nya. Maksudnya IP address itu apa? Seperti apa nanti pertemuan berikutnya. Kalau pertemuan sekarang nanti kalian juga belum install file tracer-nya kan? Nah, nanti tugasnya ada dua ya. Bikin tulisan sama install paket tracer. Oke. Dari saya cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan lanjutan nanti via WA group, silahkan. Nanti pasti saya balas, walaupun balasnya kadang tergantung situasional ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.